Yang kedua kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Bawalah bekalmu yang sempurna, karena perjalanan itu akan sangat jauh menuju akhirat. Secara akliyah di dunia 100 tahun itu sudah hebat. Bahkan jarang orang yang memiliki umur sampai sekian. Tetapi ketika kita di dalam kubur, bukan ratusan tahun lagi, ribuan tahun. Maka kata Rasul, fa inna safara ba'idun, perjalanan itu jauh. Oleh karenanya bawalah bekal yang banyak, bekal yang sempurna. Jika kita pulang kampung tidak membawa bekal, sengsara di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin, minimal ada 3 bekal yang harus kita bawa, minimal. Apa kata Nabi? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, itu bekal kamu. Belum lagi kamu masuk ke dalam lubang kubur ketika kamu sedang sakaratul maut, persoalan harta sudah menjadi benteng kita. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarna 'an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi wahdaniyyatihi. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث إلى أمته وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأطيعوا الله والرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudara-saudara kaum muslimin penunai salat Jumat yang berbahagia, sebuah kesempatan yang amat teristimewa kali ini. Khatib mengingatkan, mengajak pada kita sekalian untuk bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah nafas kita yang bolak-balik dari dalam keluar ke dalam siogianya bernuansa pada iman dan takwa. Karena kita berharap ketika nafas kita berhenti, nafas itu bernuansa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal di kalangan umat muslim dan sahabat ketika itu. Sebelum dia masuk ke Islam, dia sebagai orang yang kasar, dia sebagai perampok, bahkan bisa jadi dia sebagai pembunuh dan lain sebagainya. Dalam kehidupannya
ternyata tidak ada rasa kenyamanan. Allah membalikkan hatinya untuk masuk Islam. Dia bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Nama itu diberikan oleh Rasul, dan sebelumnya namanya Jundub bin Junadah. Setelah diganti namanya oleh Rasulullah SAW, dia begitu mencintai atas nama itu. Dalam kesehariannya tidak terlepas Abu Dzar Al-Ghifari terus mengikuti langkah jejak Rasul. Saking cintanya Rasul kepada beliau Abu Dzar Al-Ghifari, ia memberikan satu nasihat. Dan nasihat ini bukan hanya untuk beliau, tetapi untuk kita bersama. Apa kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Ya Aba Dzarrin, jaddidis safinah, fa innal bahra amiqun. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaikilah oleh kamu sampanmu, kapalmu, karena laut itu dalam. Ini makna bentuk kinayah, majazi, bukan makna yang sebenarnya. Di mana ada muka, dia harus membuat sampan, membuat kapal. Ternyata maknanya adalah safinah, kapal itu adalah amaliyah kita, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah, infak dan sebagainya. Jadi intinya jadi safinah, perbaiki ibadah kita, tingkatkan kualitasnya ibadah kita. Karena bisa jadi ibadah kita, karena kita tidak update ibadah kita, maka hancurlah ibadah kita. Yang biasanya sholat di rumah kita tingkatkan jadi sholatnya di masjid. Yang biasanya sholat sendiri kita tingkatkan menjadi sholat yang berjamaah. Yang biasanya kita tidak pernah bangun malam, kita bangun malam. Yang tidak biasa untuk puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Yang tidak pernah berinfak, berinfak. Namanya jaddidis safinah, perbaiki. Karena itu turut serta menyelamatkan kita. Yang kedua kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Bawalah bekalmu yang sempurna, karena perjalanan itu akan sangat jauh menuju akhirat. Secara akliyah di dunia 100 tahun itu sudah hebat. Bahkan jarang orang yang memiliki umur sampai sekian. Tetapi ketika kita di dalam kubur, bukan ratusan tahun lagi, ribuan tahun. Maka kata Rasul, fa inna safara ba'idun, perjalanan itu jauh. Oleh karena bawalah bekal yang banyak, bekal yang sempurna. Jika kita pulang kampung tidak membawa bekal, sengsara di tengah jalan. Saudara-saudara kaum muslimin, minimal ada 3 bekal yang harus kita bawa, minimal. Apa kata Nabi? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, itu bekal kamu. Belum lagi kamu masuk ke dalam lubang kubur ketika kamu sedang sakaratul maut, persoalan harta sudah menjadi benteng kita. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Ketika ruh berada di tenggorokan, dia berkata, fayaqul rabbi
laula akhartani, jika engkau panjangkan umurku sedikit. Apa yang dia lakukan? Fa'asaddaqa, saya siap untuk bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan saya siap menjadi orang saleh. Ternyata harta ketika itu akan bisa menjadi benteng penyelamat kita ketika kita sedang sakaratul maut. Itulah bekal. Bekal yang kedua adalah au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita miliki kita laksanakan, ilmu yang kita miliki kita transfer kepada orang lain. Itu perbekalan yang kedua. Perbekalan yang ketiga adalah awwaladun salih, yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan. Ketika kita tidak punya ilmu, ketika kita tidak pernah bersedekah, ketika kita punya anak, semuanya anak tidak membanggakan kita, miskin kita di hadapan Allah, apa yang kita harapkan? Sedih, tersesat kita. Makanya kata Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, khuziz zada kamilan, bawa oleh kamu perbekalan yang sempurna. Sempurnakan sholatmu, sempurnakan hajimu, sempurnakan zakat dan infak. Saudara-saudara muslimin, sebuah nasihat yang sangat mulia Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Dan ini sebenarnya bukan pada beliau saja, kepada kita yang masih panjang dalam perjalanan hidup kita. Yang ketiga kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khaffifil hamla fa innal uqbata kafur. Ringankan bawaanmu, ringankan bawaanmu, karena perjalananmu itu ke depan kafudun, nanjak dan menukik. Kamu akan membawa beban yang berat, menanjak dan menukik. Oleh karena khafif, ringankan bawaanmu. Apa ini? Kinayah, majazi, sindiran dari Rasul. Ternyata untuk mengurangi beban kita, bawaan kita yang ada di punggung dan di tangan kita, kurangi oleh kita hutang piutang. Ketika kita menjelang sudah usia senja, kurangi hutang ke berbagai masalah, agar kita tidak membawa hutang nanti ke depan. Kurangi oleh kita janji-janji yang sekiranya tidak kita akan mampu untuk melaksanakan, kurangi oleh kita. Oleh karenanya ini yang membawa berat, yang membawa beban yang beratlah hutang. Sehingga kata Rasul, ketika orang mau disalatkan, tanya dia, adakah hutang yang dia miliki? Jika ada hutang, harap keluarganya untuk menjadikan tanggung jawabnya. Ternyata hutang ini berat. Rasul katakan, nafsul mu'allaqun bainas samai wal, nyawa seorang mukmin melayang-layang di atas angkasa antara langit dan bumi disebabkan karena persoalan hutang. Yang terakhir kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhlisil amala fa inna naqidatan basir. Ikhlaslah kamu dalam beramal, sesungguhnya amal itu pasti dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya amal yang paling baik adalah amal yang penuh dengan keikhlasan, hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari sebenarnya untuk kita sekalian. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah khalaqas samawati wal ard wa ja'ala al-zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun
والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبع الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وقال في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين اللهم آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولا ذكر الله أقيموا الصلاة